Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan budaya dan jutaan cerita. Di setiap daerahnya tersimpan keunikan. Tapi ada satu warisan yang menyatukan. Batik. Bukan sekedar kain bermotif, batik adalah simbol sejarah, seni, dan identitas kita. Dari corak klasik hingga desain modern, batik terus hidup mengikuti zaman tanpa kehilangan maknanya. Tapi, di tengah perkembangan era digital, masihkah batik dihargai sebagai warisan budaya? Apakah batik hanya digunakan untuk acara formal saja? Bagaimana jika batik digunakan dalam aktivitas sehari-hari? Seperti ini contohnya. Berbicara soal sejarah batik, batik itu merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak beberapa ratusan tahun yang lalu. Nah, kata batik itu berasal dari bahasa Jawa, yakni ombo dan nitik, di mana kata ombo yaitu menulis atau biasanya dapat dikatakan sebagai lebar dan luas. Kemudian untuk nitik itu sendiri yaitu titik atau menulis titik. Jadi, batik dapat diartikan yaitu menulis dengan titik-titik dan garis untuk menciptakan motif atau corak tertentu di atas kain yang lebar dan luas. Awalnya, batik hanya pakaian yang digunakan oleh kalangan bangsawan di lingkungan keraton. Seiring dengan berjalannya waktu, batik mulai menyebar ke luar keraton dan digunakan oleh rakyat biasa. Begitulah sejarah awal batik. Di lingkungan keraton, batik memiliki motif yang sakral dan hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Di antaranya seperti motif parang, sidomukti, truntum yang memiliki filosofi dalam mengenai kekuasaan, harapan, dan cinta yang tulus. Ketika batik mulai menyebar keluar keraton dan dikenakan oleh rakyat biasa, batik mulai beragam. Hal ini yang menyebabkan lahirnya berbagai gaya batik setiap daerah di Indonesia, seperti batik pesisir dari Pekalongan dengan motif cerah dan bebas, hingga batik dari Solo dan Yogyakarta yang cenderung penuh makna dan klasik. Dapat motif batik Kawung yang memiliki arti kesucian dan keadilan, serta motif batik Megamendung dari Cirebon yang memiliki makna tentang kesabaran dan ketelatenan dalam menghadapi masalah. Setiap motif dalam batik bukan hanya sekedar gambar ataupun hiasan, melainkan suatu perwujudan dari doa, nilai-nilai kehidupan sehari, dan juga cerita historis. Di era saat ini, jarang sekali terlihat batik digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini karena orang-orang tuh melihat batik terlalu formal, terlalu kuno, dan hanya cocok dipakai untuk acara resmi saja. Namun nyatanya, batik tidak kehilangan jati dirinya, justru batik malah berevolusi. Desainer muda mulai menghadirkan batik dalam gaya yang lebih fresh dan up-to-date. Ini mulai dari seperti outer kekinian hingga berbagai macam produk yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi batik ini tidak hanya sebagai simbol budaya, tapi dia juga merupakan bagian dari gaya hidup modern. Media sosial juga memiliki peran besar untuk mendorong para anak muda mengenakan batik di kesehariannya, bukan hanya pada Hari Batik Nasional. Banyak pula konten kreator fashion yang mulai menciptakan OOTD batik yang lebih relatable. Tahukah kamu, di tahun 2009, batik itu diakui oleh UNESCO. Jadi, sebagai warisan budaya tak benda di dunia Indonesia. Ini menjadi pengakuan internasional bahwa batik bukan hanya milik orang tua terdahulu, tapi milik seluruh bangsa Indonesia, termasuk generasi muda saat ini loh. Kamu harus tahu itu. Mas, perkenalkan nama saya Rian Arfiansa. Kami akan melakukan wawancara terhadap Mas tentang batik. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu namanya sih, Mas? Nama saya Christian Gary Gawaidi, panggilannya Gary. Saya Raka Bintama Putra. Perkenalkan nama saya Arthur. Perkenalkan nama saya Muhammad Samuel Malau. Saya Aura. Saya Olive. Oke. Langsung aja Mas ya. Ya. Apa yang Mas ketahui tentang batik itu, Mas? Batik ya sebagai pakaian yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Itu yang saya ketahui. Nomor 2, menurut Mas sendiri batik itu identik dengan apa sih?
Kalau saya sendiri biasanya mengenal batik itu dengan corak-corak tumbuhan atau corak-corak yang mengenai tradisi di Indonesia sendiri. Kapan terakhir kali Mas pakai batik atau saat acara apa? Saya tiap minggu biasanya pakai batik sih. Biasanya setiap hari Kamis gitu-gitulah, hari Jumat kadang. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Pak sendiri tentang statement itu pakaian batik itu kuno? Kalau aku pribadi enggak sih, soalnya untuk ngikutin zaman, fashion designer juga udah banyak yang ngemodifikasi batik Iya. biar bisa dipakai sehari-hari casual. Terus kalau misalnya batik yang masih murni batik juga kalau dipakai sehari-hari juga nggak kuno sih Iya, menurutku, nggak masih kuno ya. pantas-pantas aja, iya. Heeh. Dari Mbaknya sendiri? Iya, nggak kuno sih ya, soalnya emang balik lagi kayak tadi yang desainer kan banyak yang ngedesain polanya udah fit apa ya, fitnya udah ini Pas kayak zaman sekarang. iya kayak zaman sekarang udah disesuaikan lah gitu. Terus untuk last question, tahu nggak hari batik nasional itu diperingati tanggal berapa? 2 Oktober, Mbak. Kalau Hari Batik Nasional itu setahu saya tanggal 2 Oktober, Mas. Tanggal 2 Oktober mungkin. 2 Oktober. Oh, halo Mbaknya? Iya, 2 Oktober. Wah, saya lupa. Di tengah arus modernisasi saat ini, batik mungkin tidak menjadi pilihan utama bagi generasi muda. Tapi disitulah kita sebagai generasi muda tidak hanya memakai, tapi kita generasi muda harus memahami, melestarikan, dan menyebarkan budaya Indonesia. Karena melestarikan batik bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tapi tentang mencintai jati diri bangsa. Jadi, mari jadikan batik sebagai simbol kebanggaan yang tetap hidup di hati dan gaya hidup kita hari ini dan masa depan. Batik dikenakan, Sejarah dihidupkan.